Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali bersama saya di channel Sedik Seluler. Nah, jadi pada hari ini masuk servis yaitu HP Vivo Y20. Nah, jadi yang mana kendala pada HP ini ialah saat ditekan tombol power dia hanya getar tapi tidak menampilkan gambar. Nah, dan setelah itu di sini saya colokkan charger. Nah, masih tetap sama getar ya, seperti biasa. Nah, jadi kasus yang seperti ini kemungkinan ada pada LCD ya, tapi di sini saya tidak menebak dulu apakah ini memang pada LCD-nya atau bukan. Oke, di sini kita langsung saja buka pada bagian SIM tray-nya terlebih dahulu. Nah, jadi biar lebih jelas lagi ya apakah HP ini kerusakannya pada LCD, kita lanjutkan terlebih dahulu bongkar. Nah, setelah itu di sini saya buka pada bagian penutup belakang. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk pembukanya menggunakan seng, plat atau sama dengan thinner. Nah, di bagian ini saya percepat ya, karena biar lebih singkat lagi saja. Oke. Nah, jadi di bagian penutup sudah saya buka. Setelah itu kita lanjut lagi buka pada bagian baut terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja buka pada bagian baut. Kita buka dulu bagian kameranya. Nah, di sini kita lanjut ya buka pada bagian baut. Nah, jadi di bagian baut ini saya juga percepat ya, agar mempersingkat waktunya biar tidak lama. Jadi untuk teman-teman yang di rumah ya, pelan-pelan saja. Nah, setelah kita buka pada bagian baut, yuk kita lanjut buka pada bagian fingerprint terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka pada bagian penutup belakang yang kedua ya. Oke, di sini saya menggunakan kuku ya, karena kuku ini lebih penting ya, makanya saya panjangkan yang pada bagian jempol ibu jari saja agar mempermudah membuka pada bagian penutupnya. Oke, kita buka pelan-pelan saja. Nah, ternyata masih ada yang tertinggal ya pada bautnya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjut lagi ya buka penutup belakangnya. Oke, kita pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan terburu-buru sambil menghisap rokok sebatang. Nah, di bagian ini kita sudah buka ya teman-teman. Setelah itu apalagi yang harus kita lakukan? Nah, di sini saya coba buka pada bagian baterainya terlebih dahulu dan soket LCD-nya. Nah, di sini saya pasang kembali dan kita coba hidupkan ya teman-teman, apakah masih sama seperti yang tadi. Nah, di sini kendalanya getar ya, masih tetap sama seperti yang tadi. Nah, di sini coba kita buka terlebih dahulu baterainya ya, guna kita mau coba pengetesan pada bagian LCD terlebih dahulu. Jadi di sini sudah saya siapkan LCD ya, stok, karena ada stok ya untuk LCD Vivo Y20. Nah, di sini saya coba tes menggunakan LCD, apakah dengan tes menggunakan LCD yang baru ini akan hidup, akan tampil. Kita saksikan dulu ya teman-teman. Oke, kita hidupkan. Nah, di sini di bagian LCD kita coba tes, ternyata hidup ya teman-teman. Nah, berarti kasus pada HP ini ialah
di pada bagian LCD-nya. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi kita harus mengganti LCD-nya teman-teman ya. Oke, kita tes terlebih dahulu, menunggu sambil masuk ke tampilan menu. Kita coba tes ya, apakah ada bermasalah pada bagian LCD. Kita coba buka kuncinya. Nah, di sini HP ini tiba-tiba padam. Atau coba kita hidupkan. Di sini HP-nya padam sendiri ya. Apakah LCD ini padam? Oh, ternyata tidak teman-teman. Nah, kita coba lagi ya. Coba kita buka sandinya untuk bisa masuk ke menu. Susah kan, di posisi tesnya sangat susah ini teman-teman, jadi kita pelan-pelan saja. Nah, di sini sudah terbuka ketampilan menu ya teman-teman. Oke, kita coba tes terlebih dahulu ya. Nah, ternyata mati lagi teman-teman. Kemungkinan di sini baterainya lemah ya teman-teman. Oke, nah kita coba hidupkan kembali. Oke, sepertinya cukup lama untuk masuk ke tampilan menu. Nah, jadi di sini saya ingin memutuskan untuk matikan kembali ya. Nah, kita coba cas terlebih dahulu pada bagian baterainya. Nah, teman-teman, kita buka pada bagian baterai terlebih dahulu. Nah, di sini saya buka pada bagian baterai ya. Jadi sementara untuk membuka LCD, nah saya terlebih dahulu cas pada bagian baterainya ya teman-teman, agar ada pengisian sedikit pada bagian baterai. Kemungkinan pada bagian baterainya kosong ya teman-teman. Jadi sehingga membuat tidak bisa hidup ya. Oke, sini saya coba buka dulu plastiknya. Oke, biarkan saja terlebih dahulu itu baterai sampai penuh, sampai terisi ya. Nah, di sini saya lanjut buka pada bagian LCD ya teman-teman. Seperti biasa, di sini saya mempercepat saja. Oke, nah di bagian LCD sudah saya buka. Langkah selanjutnya saya bersihkan terlebih dahulu ya, pada bagian frame, karena masih ada sisa-sisa lemnya pada bagian framenya. Oke, nah di sini sudah saya bersihkan pada bagian frame, jadi agar mempermudah untuk memasang LCD ya. Jadi kalau sudah bersih kan enak. Oke, kita lanjut apa lagi nih ya. Nah, di sini saya buka saja untuk baterainya, kemungkinan sudah terisi ya teman-teman. Kita taruh kembali. Oke, nah di sini saya coba lagi ya untuk tes
terlebih dahulu pada bagian LCD nya. Kita minum guys. Oke ya. Kita coba untuk memasang LCD ya. Di sini saya belum buka segel pada bagian LCD karena masih dalam tahap pengetesan ya. Apakah LCD ini bagus atau cocoknya atau tidaknya ya, kita bisa lihat. Oke, kita pelan-pelan saja dulu. Nah, di sini saya pasang baterai terlebih dahulu ya untuk menghidupkannya. Oke, coba kita hidupkan. Nah, di sini kita tunggu untuk bisa masuk ke tampilan menu ya. Jadi kita menunggu sebentar. Biarkan logo Vivo-nya hidup dulu. Oke, sembari kita colokkan kabel casan. Nah, di sini sudah masuk ya. Oke, kita coba buka sandinya. Nah, di sini sudah kita masuk ke tampilan menu ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba tes, kita perlihatkan ya. Oke. Sini saya matikan lagi ya. Kita matikan. Kita buka kembali LCD-nya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kalau apabila beli LCD, alangkah baiknya terlebih dahulu dites ya. Oke, nah di sini saya lanjut buka pada bagian segel ya teman-teman, segel LCD-nya. Nah, jadi untuk teman-teman harus diingati, kalau kita mengganti LCD, alangkah baiknya tes terlebih dahulu sebelum pemasangannya ya, dikarenakan untuk garansi LCD sendiri hanya batas 2 hari. Nah, itu pun garansi pengetesan saja ya teman-teman. Jadi apabila ada kendala pada bagian LCD teman-teman, bisa kita tukar karena garansinya hanya sebentar ya, cuma 2 hari. Nah, jadi untuk teman-teman diingatkan jangan langsung dipasang. Oke, kita langsung saja. Di sini saya di bagian LCD saya kasih double tip ya, guna untuk penahanan agar tidak mudah lepas saat waktu dipasang pada bagian lemnya. Nah, di sini saya pasang dulu double tip ya untuk LCD-nya. Oke, di bagian LCD sudah saya pasang double tip. Nah, di sini saya lanjut untuk pengeleman pada bagian frame ya. Oke, jadi kita pelan-pelan saja untuk kasih lem pada bagian framenya. Tidak usah terburu-buru takut keringnya. Jadi
agar kerjanya itu agak sedikit lebih enak ya. Kita santai-santai kalau bekerja seperti ini, biar lama asal kita sampai. Oke, biar lama asal kita bagus, jadi agar tidak bisa mengecewakan. Oke ya, di sini saya masih lanjut untuk pengeleman pada bagian framenya. Jadi untuk pengeleman sendiri kita harus kasih rata ya teman-teman, jangan sampai ada yang terlewatkan untuk lemnya. Oke, kita pasang pelan-pelan saja. Jadi untuk mengelem ini sangat dibutuhkan hati-hati ya, jangan sampai meluber agar terlihat rapi. Oke, sedikit lagi ya. Oke, nah di bagian lem, di bagian frame sudah saya kasih lem. Nah di sini kita buka double tipnya guna melanjutkan untuk pemasangan LCD ya, untuk menyatukan LCD ke framenya. Jadi saya lepaskan terlebih dahulu. Oke, kita buka plastiknya lagi. Setelah itu kita pasang LCD dan satukan ke framenya ya teman-teman. Nah di sini nih kita harus hati-hati, karena untuk pemasangan LCD biasanya rentan retak ya, jadi harus hati-hati. Untuk menekannya pun kita dibutuhkan ketelitian agar tidak pecah untuk bagian LCD nya. Oke, nah di sini kita satukan soketnya, kita satukan soket LCD. Nah, dan kemudian kita rapikan. Oke, kita rapikan dulu. Nah setelah itu kita tutup kembali plastiknya. Nah di sini saya pasang baterai. Oke, kita pasang baterai. Nah kita periksa lagi ya LCD nya, jadi takut ada yang enggak rapi, enggak fresh ya sama frame, jadi kita butuh ketelitian ya. Waduh, apa tuh salah sampai jatuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saya memeriksa agar hasilnya semaksimal bagus ya. Oke, kita lanjut tutup pada bagian papan PCB nya. Dan kita juga tutup pakai tutup frame ya. Oke, kita rapatkan. Oke, di bagian penutup tengah sudah saya tutup. Di sini saya ingin lanjut
untuk memasukkan SIM tray-nya terlebih dahulu. Oke, kita pasang dulu SIM tray-nya. Aduh, oke, kita masukkan SIM tray-nya. Nah, sudah kita masukkan SIM tray. Di sini saya lanjut untuk ke pemasangan kembali pada bautnya ya teman-teman. Oke, kita di sini percepat lagi. Nah, setelah kita sudah pasang semua bautnya, di sini kita lanjut dulu, periksa lagi ya, perhatikan pada bagian LCD. Nah, di sini saya kasih lem kembali. Oke, jadi di bagian ini saya kasih lem ya. Oke, setelah kita kasih lem pada bagian penutupnya, di sini kita lanjut tutup saja. Nah, di sini juga kita harus perhatikan untuk menutup bagian belakangnya ya. Jadi kita bersihkan. Oke, pelan-pelan saja. Nah, di sini saya kasih kasih isolasi ya. Jadi guna isolasi ini untuk membantu pengiringan pada bagian frame dan LCD-nya ya. Jadi kemungkinan agar bisa merekat ya. Nah, setelah merekat kita bisa buka sendiri ya, terserah mau dibuka atau tidak. Kalau tidak terganggu ya nggak usah dibuka untuk isolasi. Kalau terganggu tidak buka saja. Nah, di sini saya kasih isolasi ya. Oke, bahwasanya kasus pada HP ini sudah ketemu ya. Jadi kendalanya ada pada LCD. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan di video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.